Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa wala walau salifu rasulullah wa nafana bihi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam suasana taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak lain tidak bukan adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan suatu kebaikan, maka yakinilah bahwa itu semua adalah awal asalnya adalah memang kerentak untuk dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan kebaikan, Allah telah berbaik kepada kita. Alhamdulillah, selanjutnya materi kali ini seperti yang dimusyawarahkan kemarin adalah mengenai tata cara ataupun seluk-beluk mengenai khotbah atau kita ini siap untuk bisa menjadi khotib, biar ketika dibutuhkan kita siap. Alhamdulillah, sebetulnya khotbah ini tidak muluk-muluk ya, singkat sekali ketika kita mengambil rukun-rukunnya saja. Jadi, tapi rukun ini karena rukun ada bagikan tulang, maka tatkala kita ini panjang lebar tapi rukunnya kalau tidak dibaca malah tidak sah bagi kita. Maka yang pokok ini harus kita kuasai, dan baru tambahan daripada kesunahan ataupun kelengkapannya lainnya. Hadirin, selanjutnya kita membahas tentang syarat daripada khotbah. Sekarang rukun ya. Pokoknya kita masalah khotbah mengenai syarat dan juga rukunnya. Kita pakai agar lebih jelasnya pakai peragat. Tidak peragat apa namanya? Sama. Jadi kita mengenal rukun. Nah, syarat rukun. Namanya arkan. Berarti ada syarat. Namanya surut. Nah, ini. Bedanya apa rukun dan syarat? Nah, ini. Pertama kita yang hukum harus tahu bedanya rukun dan syarat. Yes. Rukun itu apa? Ma wajaba. Syarat sahnya. Was. Tamaro. Oh, balik. Rukun. Ma wajaba was. Kotoan. Ma wajaba wang kotoan. Nah ini syarat ma wajibah wastamarra. Rukun ma wajibah sesuatu yang wajib tetapi putus-putus, jadi rukun. Misalnya sholat kan ada Fatihah, tidak? Terus Iktidal, rukuk, iktidal, kan betul-betul kan? Misalnya bagian-bagian daripada sholat itu namanya rukun atau bagian lain. Seperti wudhu, rukun apa? Niat, besok, bukan. Kan gantian kan? Nah itu namanya rukun. Jadi bagian-bagian daripada amal. Nah syarat ini wajib wastamara, suatu yang wajib tetapi terus-menerus dari awal sampai akhir harus ada ini perkara ini, semua ini perkara. Seperti wudhu, toharoh. Toharoh itu artinya suci. Sholat itu harus suci kan? Misalnya tinggal Hamidum Majid ada tuwut itu kan, sah atau batal? Sah atau batal? Batal. Karena apa?
syarat toharoh tidak sampai walaupun tinggal berapa detik, tapi kalau ada syarat yang tidak terpenuhi berarti Batal. batal. Mau salam terus kentut misalkan, berarti otomatis mau salam termasuk syaratnya ada harus menghadap ke kiblat. Ternyata ketika kita menghadap kiblat mau apa namanya mungkin salam atau apa kan, kita ngantuk terus jatuh kan, tidak menghadap kiblat, maka batal sholat kita. Jadi kalau syarat itu dari awal, dari start sampai finish ini harus ada terus menerus ya, dari awal sampai finish ini harus ada tuh. Tapi kalau ini enggak, ini putus ganti. Ini mungkin takbiratul ihram, nah terus rukuk i'tidal. Nah ini satu ini. Nah, ini rukun. Tapi kalau syarat itu dari awal sampai akhir harus ada tuh. Kalau ini gimana? Adanya yang tadi ganti-ganti. TK, rukuk i'tidal. Ini syarat. Bisa dipahami ada ini ada perbedaan kan? Jadi semua ibadah ini syaratnya sholat apa, syaratnya wudhu apa, syaratnya khutbah apa. Nanti kalau syarat khutbah juga syarat toharoh ada. Jadi dari awal sampai akhir harus ada terus. Kalau ada sekian detik, sekian waktu kok ini hilang, berarti sesuatu ibadah itu tidak sah. Apa ini sah? Tapi kalau rukun ini tadi satu wajib, tapi dia ini putus-putus, bergantian, bertahap-tahap. Takbiratul ihram, Fatihah, basuh muka, basuh tangan, basuh bagian kepala, terus kaki dan seterusnya. Ya, yang pertama ini pengertian syarat itu. Terus mengenai khutbah, langsung masuk ya. Ini khutbah karena yang kita bahas mengenai khutbah. Khutbah kalau di Jumatan adalah wajib karena termasuk daripada tahapan-tahapan daripada sholat Jumat. Jadi khutbah ini ada dua khutbah ya. Ada dua khutbah. Berarti di sini khutbah pertama ada dua ini ya. Ya kan? Khutbah pertama dua. Ini ada berarti ada 5 ya. Langsung diurutkan ya. Pertama apa? Alhamdulillah. Langsung aja. Alhamdulillah. Bismillah masuk enggak? Salam? Rukun enggak? Enggak, namanya kan yang penting rukun ini kalau selain yang dimasukkan ini berarti ya enggak masalah kan, enggak salam misalkan. Misal dia enggak salam, enggak masalah kan. Tapi ya kelengkapannya kan mau pidato apa kan enggak salam. Yang kedua, salawat. Nanti ada syarat-syaratnya. Terus yang ketiga, wasiat takwa. Itakulah itu. Terus yang keempat, Quran. Nah, ini terus ini sama. Alhamdulillah, sholawat, terus wasiat. Yang keempat, doa muslimin. Jadi bandingannya berarti kalau begitu rukunnya berarti berapa? 45. Jadi rukunnya 5. Karena apa? Ini alhamdulillah jadi 1, sholat 2, sama kan? Wasiat ini 3, tapi maksudnya awal sama akhir harus ada. Nah untuk yang kelima ini di awal Quran,
untuk yang gantinya ini di akhir doa muslim. Jadi selain ini adalah apa? Tidak rukun, tidak wajib. Maka ketika biasanya kita kalau bisa pakai buku, kalau tidak ada salah satu ini berarti tidak sah. Maka tidak semua buku durian itu memenuhi syarat ini, maka harus hati-hati. Kadang-kadang ada, karena kan pengarang ada, kadang tidak yang penting bagus itu kan temanya atau judulnya. Tapi kalau tidak ada ini unsur-unsur ini, maka tidak banyak sekali ini di sini pun begitu kan teliti loh. Ternyata tidak ada sholawatnya, tidak ada wasiatnya. Dan nanti syaratnya semua rukun ini harus bahasa Arab. Nah, jadi kalau terjemah itu tambah, kalau terjemah tak malah tidak sah. Jadi cepat ini kalau misalnya cepat. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus duduk. Sah enggak? Kerja pertama. Sah. Sebentar sekali kalau misalnya kita ambil rukunnya paling singkat. Alhamdulillah sholat. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo muslimun ittaqullah. Terus satu ayat. Kalau ini di itu satu ayat. Terus ayat yang maksudnya yang agak berarti lah temanya gitu. Terus duduk. Terus dua terus ini lagi. Terus Allah fil. Ini muslim terus. Wassalamualaikum. Tidak assalamualaikum. Ada salah nggak apa-apa. Cepat. Lah untuk terjemah itu kelengkapannya. Tapi yang kalau ini ada. Kalau kita baca tersebut saja, maka ditambah tidak sah. Itu 1, 2, alhamdulillah sholawat dan nasihatnya sama, boleh nggak tadi? Gimana? Yang 1 sama 2. Ini tidak apa-apa lah. Mengamalkan yang penting unsur hamdalah sholawat kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassallallahu kita. Ya misalnya sama, ada apa-apa. Tapi tadi yang kedua di Quran yang ini diganti dengan doa muslim. Di syahadat ini kalau dalam versi ini tidak rukun syahadat itu. Ya kan untuk kalau kamarnya pakai syahadatain itu. Ya. Jadi hanya 5 itu dibagi yang 3 sama, yang 1 Quran, yang 1 lagi doa muslim. Ini bandingan yang ini. Nah kita terus mengenai keterangan masing-masingnya. Nah ini beda juga. Alhamdulillah fima fala budda min lahdir hamdi. Wa mastaqabi wala yakfi asyukru. Jadi hamdalah ini itu ada dari kata hamdu, hamidah. Ha, mim, dal. Di sana bisa redaksinya bisa alhamdulillah atau ahmaduhu askuruhu kan itu kan. Tapi kalau masalah syukur toh diganti kata syukur ini tidak boleh, tidak mencukupi. Nah, diriwayatkan tuh dari lafaz alhamdulillah. Ya pokoknya alhamdulillah atau alhamdulillahalamin. Kita ada alhamdulillah itu yang diingat. Alhamdulillah. Terus sholawat bi ayyi sigoten wala yakfi rahimallah Muhammadan. Jadi kalau misalnya diganti Allahumma arham Muhammad, sah tidak? Karena apa? Tidak ada kata unsur sholat. Jadi sholat gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sholat yang paling ke pendek ada Allahumma sholli ala Muhammad. Atau innal hamdalillah. Ya sama, ya ada apa-apa kan ada unsur. Alhamdulillah ada unsur alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad. Jangan terlalu pandai ya, sayyidina sama Muhammad. Ya ada niatnya gitu. Ya sayyidina Muhammad boleh, Muhammad ya boleh. Kenapa? Kita udah mengkiri kan, syahadat itu kalau sayyidina Muhammad pernah melakukan itu. Kalau syahadat kan tidak ada sayyidina kan. Nah kita misalnya kalau pandai sayyidina
wujudnya kita ketika syahadat pun tidak ada sayyidina, ya kan? Jadi jangan terlalu difanatikan. Oke, sayyidina enggak ya dengan. Kalau kita sebenarnya memang sayyidina untuk pengorbanan. Tapi di satu sisi kita pun pernah melakukan tidak pakai sini ya. Jadi ketika saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad gacok gitu ya, jarak. Nah, terus ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di buku ini, di buku yang ada di sini ada yang tidak lengkap. Diganti dengan Allahumma sholli alaihi. Dengan kata-kata hi, walaupun ini adalah mengarah kepada Muhammad, tapi ini adalah tidak isim dohir, maksudnya dohir, nah namanya kan nya siapa? Kadang kan kurang jelas kan. Maka syaratnya harus ini ada isim dohir, maksudnya apa? Kata-kata Muhammad atau nama Nabi Muhammad yang lainnya, Ahmad atau apa. Jadi kalau kata-kata domir, kata ganti ini tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, jadi Allah kan ada juga Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kata Muhammad, tidak mencukupi. Harus didomirkan atau dinamakan nama Nabi Muhammad. Berbeda kan? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Jadi karena apa? Ini istilahnya kan permulaan daripada pidato, ini kan. Oh, cuma redaksinya daripada riwayat-riwayat memang dari Muhammad. Tidak cukup Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi. Poin ada alamat itu walaupun ini sebelumnya ada kata Muhammad, tapi untuk syarat ini harus didohirkan, isim dohir. Terus yang ittaqullah, ya kita pokoknya ittaqullah atau usimu asani bittaqullah. Boleh. Pokoknya ada kata takwa. Istilahnya gini. Pendeknya hamdalah, sholawat, terus takwa. Wasiat takwa itu enak kan? Takwa ya ittaqullah atau usimu. Diulang-ulang. Maksudnya gimana? Ya enggak apa-apa, namanya wasiat kayak hiburan balik enggak apa-apa, enggak ada batal. Bagus ya. Ini bahasa Arab. Dan bahasa Arab, ya tadi nanti ada syaratnya nih. Yang ini harus bahasa Arab. Nah kalau kita tambah diterjemah, kita bersyukur kepada Allah, semua sholat salam itu adalah sebagai terjemah. Tapi yang inti, yang ini harus rukun ini sebagai ada harus bahasa Arab. Nah untuk Quran ini aslinya boleh di salah satunya Quran ini loh. Baca Quran ini boleh di awal, boleh di akhir. Tapi sebagai padanan, setidaknya ada peimbangan. Ini Quran ditaruh di bagian pertama. Imbangannya doa muslim. Kalau ini Quran ya apa? Kadang kan ada juga ada yang ini kadang ada sebagian ini sudah selesai kan, khutbah kedua terus tausiah lagi kan ada kan? Iya. Ada kan ditambah bagi tausiah terjemah. Tapi ini tidak dibaca, lalu tambah dasar. Kan ada kan melanjutkan ceritanya yang awal belum selesai terus langsung pidato kedua. Tapi Di India rata-rata. khotimahnya tidak ada. Di sini pun pernah ya saat dulu ya. Tapi yang penting pokoknya ini ada. Kalau ini tidak ada istilah yang terpenting, kalau tidak ada malah dasar. Ada. Insyaallah. Jadi ini, jadi hamdalah sholatnya harus di awal dan akhir harus ada hamdalah 3 ini. Dan yang keempat ini sebagai bandingan, ini bandingannya ini. Tapi aslinya ini boleh ditaruh sini. Tapi ya gampangannya ya yang awal Quran, yang kedua doa muslim sebagai imbangannya. Biar antara awal akhir ini seimbang, variasinya sepadan gitu. Itu ajakan takwa. Itu juga ayat Quran. Cuma enggak termasuk. Terus ini sudah ada. Ini tadi kalau wasiat takwa ya takwa kopi gitu ya. Pokoknya ada takwa sudah cukup. Kalau takwa sudah wasiat insyaallah. Takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah Quran.
Doa muslim ini disyaratkan ayat ukhrawiyan. Doa ini doa al-maghfir ya, kita kenal ya al-maghfir itu kan. Allahumma beri datang al-maghfir. Maghfir dengan cukup maghfir cukup. Para tengah bina hasanah. Dia bilang itu ya sudah lengkap. Ada pertanyaan Ustaz? Ada pertanyaan. Itu wasiat takwa kan juga ayat Quran. Apakah itu termasuk syarat yang keempat? Ajakan takwa itu kan juga ya hadinam takullah itu kan ayat Quran. Apakah sudah termasuk masuk Quran itu? Itu disendirikan. Sendiri kan? Apa Jadi nanti? nanti diulang. Kalau misalnya kan ada langsung kan di ayat tadi al muslimu ittaqullah wa tawati wa tamutunna illa wa antum muslimun. Terus Berarti beda lagi. beda lagi walau ta'ala syukur adil. Terus ayatnya yang lengkap dibaca. Kalau misalnya di pertama tadi diniatkan ini nanti Wasiat. gimana? Ini untuk dua. Misalnya kan dioyok nanti kan ada kan satu jadi dua. Berarti belum termasuk intinya Ustaz. Tapi ya? sangat diulang. Syarat Satu diulang. kita diniatkan untuk takwa, yang kedua diniatkan untuk ayat, ya gitu. Kalau yang keempat itu sepenggalan ayat Quran itu sudah dimasukkan termasuk syaratnya apa enggak? Kadang-kadang kan cuma beberapa sebagian ayat, sebagian kalimat gitu. Iya, makanya dapat satu ayat. Ini satu ayat. Harus satu ayat. Ayat yang kita yang berarti yang mengandung ada makna lengkap. Lengkap ya. Maksudnya ada tujuan gitu kan. Karena itu kan ada kan Al-Waqiah gitu. Tumanador, kan ada itu kan. Di dalam Quran ada paling terpendek adalah Tumanador. Maksudnya apa? Apa itu? Dia melihat. Nah, kan enggak punya isi gitu kan. Ya saya Quran ada isi, maksudnya secara kita bicara temanya itu ya mengena. Ya, sesuai. Jadi misalnya Kurang cocok. Pulau Ahad kan masih pantas kan. Katakanlah dia adalah Allah. Yasin. Yang boleh satu. Allah terus Yasin. Kalau terawih bisa dapat sunnah, tapi ini kan ini rukun. Yang ada pesan. Iya, ada istilahnya temanya Seluruh sana ada sesuatu yang gitu. Jadi ini pokoknya ini 4. Tapi aslinya nih rumunnya 5. Kalau dalam kitab tetap 5. Karena 5 gini, hamdalah di awal sama akhir. Yang kedua, sholawat di pertama, yang kedua. Terus wasiat si pertama dan kedua. Terus Quran di salah satunya. Aslinya gitu bahasa kitabnya, tapi kan ini terus penak kita. Pertama ini, kedua ini langsung. Pokoknya diingat-ingat, pokoknya ketika buku ndak ada ini harus direvisi. Maka nanti untuk kita buatkan atau kita fotokopi yang lengkap, satu saja cukup. Jadi untuk mukadimah ini kita siapkan di sini di meja. Sama. Ya, iya, tidak apa-apa. Oh, ajak itu tidak apa, sebentar kita berusahanya ada saja ya. Kita mungkin dengan minating yang pokok ini ya sudah. Kita terjemah pakai yang ini, pakai itu kan sudah komplit ya. Jadi tidak harus seperti misalnya tema ini perjuangan ataupun iman dan takwa. Terus ini hamdalah andul alamin, itu menyangkut semua kan. Kalau misalnya yang di buku itu kan mukadimah ini alhamdulillah alladzi hadza li hadza kan disesuaikan dengan temanya kan, mukadimah itu. Tapi kadang-kadang itu ada kelewatan satu ini tambah bayar. Tapi kalau secara umum alhamdulillah alamin, terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ajmain, misalnya dibuat gitu kan, taqullah bisa sama, enggak apa-apa. Yang penting kita buru yang wajib dulu. Nanti kita itu kan di musyawarah itu kan. Kita buat satu lembaran terus minating yang pokok. Kita tidak harus pakai itu karena kita letter daripada apa yang ada di buku cetakan. Ternyata banyak yang ini sudah seteliti itu, banyak yang ini tidak ada ininya, yang kedua pun tidak ada selawatnya. Nah, tidak sah secara madzhab Syafi'i kita ya. Kalau untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa itu termasuk rukunnya apa gimana? Ya udah itu pelengkap, aslinya tapi tidak wajib. Walaupun maunya jamaahnya itu kan Nggak tahu. Enggak tahu. Ya enggak apa-apa, sholat kita diharuskan tahu sholat. Ya, Oh, ya. sholat Yang penting bisa. bahasa Arab kan. Sholat itu ya. Jadi termasuk khutbah ini termasuk istilahnya itu ibadah-ibadah yang sakral. Jadi memang kemudian dari bahasa Arab ini diutamakan yang rukun yang ini. Ada pertanyaan mengapa kok nanti istilahnya kok bahasa Arab orang hadirin kan tidak tahu kan.
Nah itu dijawab bahwa secara umum orang ini tahu kalau namanya khutbah itu ya amar ma'ruf nahi mungkar dari zaman Nabi Adam tadi kan, istilah petuah atau nasihat kan yang penting merintahkan baik, mencegah yang mau enggak, intinya kayak itu secara. Nah tujuan itu sudah diamalkan cukup dengan bahasa Arab ini, walaupun secara perinci tidak tahu apa yang diwasiatkan, tapi secara umum kan tahu kan kalau khutbahnya pasti dia merintah kebaikan dan melarang kejelekan. Itu sudah cukup dari itu, sebagai apa namanya, sebagai jawaban daripada mengapa harus bahasa Arab kan nggak tahu hadirin. Secara orang awam kan, secara logikanya ketika orang itu pidato tetap dia ini merintah kebaikan, melarang kejelekan. Yang sudah cukup, walaupun bahasanya bahasa Arab sampai ngelotok apa, intinya kan betul gitu kan. Yang baik diambil, bisa diambil yang sangat baik, yang dicina sangat di Sandal. ya jelek. Sudah kejam. Sedikit lagi ya nih, ini Betul Fatimah. sudah, enggak Syaratnya kelihatan. bisa. Duduk antara dua. Belum Ustaz? Masih ya? 2 menit lagi. Syaratnya aja sekali. Syaratnya sekarang ya, nanti kita ulang lagi ya sebagai apa namanya, Fatimah, nanti kita ulang di sisi apa ini. Terus syarat sehatil kubait ke syarat khutbah di syaratnya. Tadi gimana? Rukun ini putus-putus kan? Alhamdulillah, baru sholawat, baru wasiat, baru Quran. Kalau syarat dari awal khutbah sampai akhir, mau sholat khutbah terakhir yang kedua, ini harus ada semua, ada terus. Apa itu? Pertama saya tadi kan yang apa namanya ini, syarat pertama adalah zakarun, apa? Laki-laki yang punya zakar. Ini bahkan laki-laki ya, khutbah tidak boleh perempuan, kan? Zakarun laki. Kedua, toharoh. Toharoh maknanya toharoh suci. Suci seperti sholat itu berarti wudhu. Oh, ada apa namanya? Dinabat khutbah sebelum mandi. Terus suci daripada atas besar, atas kecil. Hadasan. Terus yang ketiga toharoh. Jadi toharoh ini ada dua toharoh. Badan. Maksudnya dari atas. Maksudnya dari mana? Najis. Misalnya kita berwudu, bisa wudu kan? Tapi pakainya kotor ada najisnya. Jadi dalam bahasa pakai kotor itu tidak sama dengan najis, najis tidak sama dengan kotor. Harus dipahami. Kadang kita aku nih Oli. belepotan oli, cok sanyo kan kalau CNC ya, aku tidak mau sholat, tidak salah. Walaupun itu sampai bau busuk melebihi kotoran hewan, tapi kalau asalnya itu tidak dari najis, dia tetap suci. Misal kita Keleburan. pakaian ini, malas bau segini sampai 2 bulan tidak dicuci, sampai mangkak putih berpuluh-puluh untuk sholat, sah. Jadi kotor tidak sama dengan najis. Jadi kotor secara rupa, secara manusiawi masuk kotor, tapi tidak secara najis secara tertentu yang dinajiskan, dianggap najis menurut syarak. Kita misalnya bersih, ini bersih kan, tapi terciprati air kencing terus kering, kan? Terus secara kasat mata kan bersih kan, tapi tidak suci karena apa? Ada najis itu air kencing. Jadi toharoh ini toharoh daripada badan, maksudnya secara apa namanya, suci secara suci manawi kan, kita wudhu. Ya kadang ya agama itu ya memang bisa dilogik, kadang enggak. Kenapa? Tatkala kita bersuci kan, yang keluar lubang belakang kok tidak pas wudhu kok tidak disucikan kan? Yang kentut ke belakang atau di biasa kok muka kan itu kan. Kan tidak diusahakan. Jadi memang itu agama itu memang ya semuanya manut aja itu perintah. Nah, terus dari najis, kalau dari najis gimana? Yang dohir dari pakaian, kemudian terus badan, terus seperti sholat. Kita punya wudhu, punya apa? Tapi pakaian kita kotor, ada najisnya, kayak cecaknya. Maka harus orangnya 2 jenis, yaitu hadas dari najis. Yang keempat, menutup aurat seperti sholat. Seperti
sholat proses ini menutup aurat. Ya laki-laki dari lutut sampai pusat. Tapi ya kebangetan nggak bisa terlalu pendek terus dia mau singlet dia lengkap lah. Tapi gimana tadi menutup aurat. Terus yang keempat berdiri diam. Terus gimana? Ini aurat aurat. Terus yang keenam diri diam. Jadi yang mampu al-qadir. Kalau ini tidak masalah. Kebanyakan pondok terus sakit disuruh khotbah jarang sekali ya. Terus yang keenam duduk di antara dua duduk di antara dua khutbah jurus salah ya. Nah, jurus ini setidaknya di atas tumaknya sholat. Intinya untuk sebagai ukuran jadi disebutkan kalau untuk ayat mana berganti sholat ikhlas wa idza majlis khusibata wahidatan. Nah, yang afdal adalah ketika duduk di antara dua itu sekadar membaca surat ikhlas. Dan dalam satu makalah atau nama memang ketika itu sang khotib disunahkan membaca surat ikhlas ketika duduk di antara dua khotbah. Sedangkan sudah mantap kan, aku duduknya sudah sekitar surat ikhlas. Jadi tidak cukup tumanina seperti tumaninya sholat. Artinya kan subhanallah kan. Ini di atas itu agak lama dikit. Ya biar ya pantas kan mau duduk terus naik lagi ya seperti itu kan. Kalau Bilal ngucapin sholawat gimana? Nah itu, nah sholat tidak ada apa-apa. Tapi kadang kalau sholatnya kepanjangan melebihi dari batas yang di itu kan tanpa bisa mengganggu kelangsungan daripada dua khutbah. Jadi karena apa? Di dalam syarat yang ke-7 itu ada mualah. Mualah itu terus menerus antara awal sama yang kedua ini tidak ada jeda yang lama secara urban, secara kebiasaan. Jadi untuk hati-hati kadang ada juga dulu di tempat aku memang gitu. Jadi soalnya kami panjang ngelenggok sampai panjang, lain tanpa orang komplain loh. Ini bisa mengganggu mata, bisa mengganggu daripada antara ini syarat antara kebawah sampai kedua ini mualah terus menerus. Jadi sholatnya sekadarnya. Sekiranya tadi sepadan dengan surat ikhlas tadi kira-kira. Ini surat ikhlas. Yang ke-9 isma'u min al-khatib. Nah, 7 adalah mana? Mualah. Itu apa ini? Balik enggak kan? Jurus 6 7 mualah 8 isma'u. Oh, mualah-mualahnya dua. Mualah antara dua khutbah, bukan satu yang kedua. Yang ini yang kedua, khutbah sama sholat. Jadi terus pagi mau sholat terus komat. Jadi terus lama masih ini tidak sah. Kalau saya mau sholat ke belakang dulu mau nunggu imamnya kentut batal rusak. Bukan khutbah atau otomatis jumatannya juga tidak sah. Balik masih ada. Al-isma itu mendengarkan, maksudnya ngasih pendengaran dari jadi khotib ini ya tadi bersuara, ngasih istilahnya mendengar si hadirin. Yang ke-10 asmaha arbauna, orang 40 ini mendengar dua khutbah. Asal hadirin akan khutbah pilih-pilih. Kekuatan intan Nawawi wa Rafi Ibnu Hajar. Walau dulu nomu al-qali maqala ila Ibrahim min ta'id berkuah. Jadi untuk yang ke-9 ini isma itu apa? Sang khotib ini memberikan potensi untuk bisa didengar.
Maka di sini disebutkan ada kaul yang lebih mudah. Jadi ketika mampu ini tertidur, ini tidak mengapa. Tapi ini ada pendapat itu yang ini pendapatnya di yang lebih yang lemah. Menurut orang yang mengatakan bahwa kita ibrah istimewa al-muwah. Jadi yang direken atau yang diperhitungkan di dalam mendengar ini adalah dengan berkuah dengan ya apa namanya kelihatannya gitu. Kalau yang pertama bil fi'li ai hakikatan. Kalau yang pendapat pertama harus betul-betul mendengarkan. Kalau orang ada tidur malah ada, nanti orang 40 tidur, ada 2 orang yang tertidur kan tidak mendengar. Ini tidak sah. Tapi untuk pendapat kedua tidak apa-apa lah, tidur tidak apa-apa. Yang penting si khotib sudah niat untuk ngasih bisa kuat suaranya mendengarkan, bisa didengar gitu maksudnya. Yang ke-11 antakun ambil lagi. Yang ke-11 bahasa Arab. Jadi kalau kita ini terlalu fanatik dengan Nusantara atau pendidikan Arab salah juga. Karena apa? Segala ibadah itu yang ada syarat, termasuk syarat orang ada bahasa Arab. Jadi kita tidak boleh membenci Arab, tidak boleh benci walaupun tidak berlebihan, tapi tidak boleh benci. Karena apa? Nabi ini bahasa Arab, segala ibadah yang mahdoh itu pun disyaratkan bahasa Arab. Masuk sholat dengan bahasa Nusantara. Balik khutbah itu ya boleh terjemah, tapi yang rukun ini tetap harus Arabiah, Arab, bahasa Arab. Jadi kita tidak boleh anti Arab. Yang 12 ataqwa bil filwat duri. Semua ini khutbah berada di waktu zuhur. Jadi yang ke-12 waktu zuhur, karena waktu Jumatan ya waktu zuhur. Waktu zuhur. Intinya pokoknya kalau ini insya Allah semuanya kalau misalnya sudah adatnya kita biasa di Indonesia berlaku ini tidak masalah, maksudnya tidak ada kendala. Karena ini adalah sudah dijalankan dari turun temurun kan. Tapi kalau ini banyak orang yang keblinger dengan redaksi buku yang ada. Jiplak persis, jiplak ternyata ada sesuatu yang tidak ditulis. Kalau ini kan biasa dari yang namanya dari kita kecil atau dari sudah sampai sekarang, yaitu memang kalau khutbah ya laki-laki ya. Maksudnya khutbah dia kentut kan jarang kan. Ya. Kalau yang masalah syarat, insya Allah secara orang awam pun tahu kan, dari kita dari kecil sampai dewasa sampai kakek seperti ini pelaku tidak ada masalah. Tapi masalah ini harus, karena ini banyak orang yang keblinger atau lupa, atau kalau ini lupa tetap tidak sah. Namanya sholat ya lupa, kalau rukunnya lupa itu menyangkut orang banyak, ya kalau menyangkut orang banyak ya tidak sah. Karena ini jemaah ini berjamaah kan, tidak perorangan. Kalau perorangan sholat misalnya kok lupa ya misalnya ditanggung sendiri ya. Yang teman-teman banyak ya itu akhirnya semuanya tidak sah. Bisa 40 orang gara-gara ini ada hukum yang tidak dilaksanakan ya kan, bisa sah seluruh jemaah yang mengalami yang itu kan ini. Untuk yang rukun ada masalah? Kalau yang ini 12 ini insya Allah secara adat turun temurun yang kita jalani dari kecil sampai sekarang ini, tetap yang ini secara tidak ada pertentangan atau tidak ada kejanggalan. Tidak ada sesuatu yang istilahnya yang sampai ketinggalan. Karena apa ya tadi ketika khutbah tadi tetap duduk. Kalau sini secara menghadap kiblat atau tidak? Kalau menghadap kiblat gimana khutbah? Tidak mungkin kan? Tidak ada menghadap kiblat. Sudah dipertanyakan ya. Di tengah khutbah kentut gimana tuh? Apanya? Di tengah khutbah. Ya kentut. Kepentut lah ibaratnya. Ya cara menggantikan berarti menggantikan atau untuk wudhu. Tapi kalau udah mualah gimana? Kalau nggak ada yang gantikan, maksudnya ada yang harus ke wudhu lanjut. Ya berarti ya kalau lama menurut adat ya diulangi lagi kan itu. Diulangi lagi tuh. Iya, ya gimana? Kalau saya wudhu kan otomatis kan yang syarat mualah ini kan diragukan. Yang Ya. Terus dijahit lama ya.
Apa kan itu? Coba ya. apa-apa tuh. Apa? Ketut juga boleh. Hah? Oh, ya, berarti selama ini tidak ikut itu,